Di tengah pandemi virus corona ini, masyarakat kita dihantui rasa khawatir. Walau demikian, kita semua harus tetap tenang, dalam artian harus yakin bahwa wabah ini akan segera berlalu. Tentunya dengan memperhatikan beberapa hal, diantaranya mengikuti himbauan pemerintah atau aturan yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini. Presiden Joko Widodo menetapkan untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar. Ini menjadi upaya pemerintah yang harus diimbangi dengan kesadaran kita sebagai masyarakat. Harapan kita dengan adanya aturan ini kedepannya dapat meminimalisir dan memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Ya, mari kita bersama-sama berupaya dalam percepatan penanganan penyebaran virus corona ini. Menurut saya sebenarnya ini adalah virus lama yang muncul di dekade-dekade tertentu, dan setiap kali muncul dia bermutasi dalam bentuk yang berbeda-beda, seperti yang pernah kita kenal itu SARS, MERS, dan kali ini COVID-19. Namun penekanan dari virus ini adalah masa inkubasinya yang berupa yang selama 14 hari di mana penderita tidak menunjukkan gejala apapun, namun dia bisa menularkan bibit-bibit virus kepada orang lain. Assalamualaikum. Corona itu adalah semacam virus yang menyerang saluran pernapasan. Virus ini bisa menyerang sistem pernapasan, pneumonia akut, serta kematian juga. Yang saya ketahui tentang wabah COVID-19 ini, virus yang gampang menular. Penularannya bisa melalui tangan. Saat ini belum ada vaksinnya, tapi masih bisa sembuh tergantung imunitas. COVID-19 teh semacam virus anyar, virusan baru. COVID-19, virus yang berasal dari Wuhan, Cina, yang penyebarannya cukup cepat. Virus COVID-19 itu ialah virus yang berasal dari kota Wuhan di negara Cina, yang penyebarannya itu sangat cepat dari manusia ke manusia. COVID-19 itu adalah virus yang menyerang kekebalan imun seseorang. Jadi kalau kekebalan imun seseorang itu jelek, pasti akan gampang banget terkena virus tersebut. Yang saya ketahui tentang virus ini adalah virus yang membahayakan dan mematikan. Abdi relawan di desa Sinanglaya, ai terang teh ibu kana corona 18. Ya terang. Berjemurlah setiap pagi, ikuti anjuran pemerintah, dan bagi yang sakit tetap di rumah atau periksakan ke fasilitas kesehatan terdekat. Bagi pendatang semuanya juga harus lapor pada aparat pemerintahan, tetap di rumah selama 14 hari. Laksanakan social distancing dan juga physical distancing. Hindari kerumunan massa dan juga jaga jarak antar teman ataupun orang yang ada di dekat kita. Usahakan kita selalu ada di rumah agar penyebaran virus corona ini tidak menyebar kemana-mana. Dan kalaupun kita harus keluar karena sesuatu hal yang sangat penting, jangan lupa untuk selalu memakai masker. Karena masker bisa melindungi Anda dan juga bisa melindungi orang di sekitar Anda. Sayangilah diri Anda dan juga sayangi keluarga Anda. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan, cuci tangan, memakai sabun dan juga air yang bersih agar kita selalu bersih dan virus jauh dari kita. Bila sakit pilek atau batuk pakai masker. Sering-sering cuci tangan kalau udah pegang sesuatu atau benda, ya, hewan atau apa dah itu. Cuci tangan kalau mau makan. Kalau untuk pencegahan ada banyak cara, ya, contohnya kayak cuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah,
kayak jaga jarak sama orang sekitar. Berjaga jarak dengan orang lain, memakai masker jika keluar rumah, mencuci tangan sesering mungkin dengan sabun. Salah satunya dengan cuci tangan pakai sabun, menjaga jarak fisik. Terus ini yang paling yang paling penting itu kita harus pakai masker kemana-mana. Terus jangan lupa etika batuk dan bersin juga. Lalu hidup bersih dan sehat. Cara pencegahannya adalah dengan makan makanan sehat, banyak minum vitamin C, makan sayur dan buah yang mengandung vitamin C, rajin cuci tangan, tetap stay at home. Saya sendiri dengan mencuci tangan, terus berdiam diri di rumah juga. Jaga terus kesehatan supaya imunitas tetap baik. Untuk pencegahan, kalau dari saya sendiri sih yang terutama menjaga kebersihan, kemudian memakai masker saat bepergian, menjaga jarak sosial dengan orang lain. Adapun pencegahan ya seperti yang dianjurkan pemerintah, terutama disiplin dalam menggunakan masker. Karena dengan menggunakan masker kita melindungi diri kita, juga melindungi orang lain. Ibu terang kamu nyegahna, nyegahna teh ibu kahiji, ibu teh kadang nganggo masker, kadua kadang nganggo sarung tangan, katilu kaduhan hand sanitizer. Tidak bisa bermain jauh gitu. Saya bermain cukup di depan rumah aja sama teman-teman gitu, mabar Free Fire. Biasa buka duit, ayeuna teu boga duit gitu mah. Tidak bisa keluar rumah dengan leluasa. Dampaknya sangat berdampak banget ya, apalagi di perekonomian. Dampaknya sih buat saya sangat menyedihkan. Kerjaan saya dikat di remote. Paling yang saya rasakan dampaknya sih lebih ke ini ya, kita nggak bebas lagi pergi ke tempat-tempat umum gitu. Ya, kalau dari dampak sih ada dua sisi ya, negatif sama positif. Ya tapi lebih banyak yang negatif ya. Ya dampaknya kayak sosial sama finansial juga. Ya, kalau sosial kan kayak nggak bisa keluar rumah gitu. Terus tuh ya nggak bisa ngobrol sama orang sekitar, nggak bisa nongkrong, kayak curigaan kalau yang ada orang sakit gitu. Kalau buat finansialnya ya gimana ya, kalau kayak saya ini yang ojek online ya lumayan gitu, ngaruh banget kalau finansial. Ya kayak lebih ke pendapatan yang berkurang drastis malah. Ya kalau itu untuk negatif. Kalau untuk positifnya ya mungkin polusi kendaraan semakin berkurang ya. Terus kayak lebih segar gitu, jalan lebih sepi lah, lebih lancar, nggak ada macet. Apa sih dampak yang kita rasakan dari wabah ini? Ya banyak ya. Kalau aku pribadi sendiri, aku nggak bisa jalan-jalan, aku nggak bisa holiday. Terus yang pastinya pokoknya nggak enak banget deh. Kita tuh berasa terpenjara banget. Saya rasakan saya nggak bebas, hanya bisa diam aja di rumah, nggak bisa berkeliaran gitu. Yang saya rasakan ketika wabah ini bosen aja, pengen bisa jalan-jalan keluar gitu. Udah itu aja sih. Dampak yang paling mengerikan dari virus ini adalah tentu saja ekonomi. Karena jika sampai suatu daerah dilakukan karantina atau lockdown, maka orang-orang tidak ada bekerja, tidak ada pergerakan ekonomi. Akibatnya, jika negara tidak punya persediaan yang cukup untuk membiayai warganya, akan timbul kelaparan, kekacauan, dan sebagainya. Per hari ini kalau nggak salah 679 ODP dengan 11 orang PDP dan 2 orang yang statusnya positif aktif.
sebenarnya kemarin-kemarin kan ada yang rumor berita tuh yang meninggal kalau nggak salah ya di Garut, tapi di data yang ada di Pikobar tidak ada entry-nya. Mengenai korban di daerah saya Garut, setahu saya baru 3 orang dari Wanaraja, dari Garut Kota, yang terakhir katanya dari Cilawu. Sudah positif di daerah saya ada 5 orang dan 2 orang yang meninggal. Kalau di daerah aku, khususnya di Garut ya, yang terkena itu yang positif 4. Terus aku dengar juga kemarin ada yang sampai meninggal 1. Dan kalau yang ODP sama PDP-nya aku kurang tahu, kurang update juga. Terus di kota kalian gimana? Yang terkena virus sih di daerah saya di Purwakarta saya belum tahu, cuman kemarin sempat dengar juga yang ODP itu baru 1 orang, serta PDP itu udah 48 orang. Untuk perkembangan kasusnya sendiri di kota Bekasi saya kurang tahu, soalnya jarang nyimak perkembangannya. Here guys. Jumlah orang yang terinfeksi di kota saya ya Kabupaten Bekasi yang saya tahu terakhir itu 50, sekitar 50 orang. Pergi ke rumah si Nyai. Paling saya kangen untuk naik gunung sama teman-teman juga. Ketika wabah ini udah berakhir, ya pengen ngejalanin aktivitas secara normal lagi aja gitu, nggak ada aturan-aturan pembatasan sosial. Saya sendiri mau liburan. Ya menjalani aktivitas kayak biasa ya kan. Ya, mudah-mudahan sih bisa lebih menjaga kesehatan. Apa yang saya lakukan setelah virus ini berakhir adalah diantaranya 2. 1, mengkampanyekan hidup sehat, makanan sehat, makanan yang halal, hidup yang higienis. Yang kedua adalah mengkampanyekan makanan-makanan obat-obat herbal yang alhamdulillah negara kita banyak sekali macamnya. Hal apa yang akan kamu lakukan ketika wabah ini sudah berakhir? Ya pasti karena aku doyan main, ya pasti aku kan holiday, balas dendam ya, itu holiday. Yang saya lakukan adalah jalan-jalan, berkumpul dengan saudara-saudara, refreshing setelah sekian lama diem di rumah. Makasih. Cari lawan kerja lagi, gimana berpetualangan dan ingin main bersama kawan-kawan. Kalau wabah ini berakhir, saya akan melakukan kegiatan seperti biasanya dan sekolah lagi seperti biasanya. Ya udah ya. Capek udah 3 kali berulang-ulang, capek ini. Yang pasti keluarga Garut tetap semangat dan sebisa mungkin patuhi anjuran dari aparat atau pemerintah setempat meskipun pahit ya. Dan kita tidak biasa dengan situasi seperti ini. Tetap optimis karena jika kita stres ataupun cemas dan lain sebagainya, justru itu yang akan membuat imunitas kita turun. Kalau optimis bahwa badai akan terus berlalu, kita akan kembali seperti biasa menghadapi Ramadan dan bersukacita kembali. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat corona ini. Kami harap masyarakat tetap tenang, jangan panik, selalu waspada dan jaga kesehatan. Terima kasih. Saya Abe Hermawan. Saya mengajak seluruh warga Kabupaten Garut dan juga Jawa Barat untuk selalu berdoa kepada Allah. Semoga dengan datangnya bulan Ramadan ini dan juga virusnya hilang, kita bisa menjalankan ibadah suci Ramadan dengan tenang. Yakin kita pasti menang. Jabar juara.